Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada video kali ini, kami akan melakukan instalasi SSH atau Secure Shell pada Debian 10 menggunakan Oracle VM VirtualBox. Apa itu SSH atau Secure Shell? Nah, SSH adalah aplikasi pengganti remote login seperti Telnet, RSH, dan Neurologin yang jauh lebih aman. Fungsi utama aplikasi ini adalah untuk mengakses mesin secara remote. Sama seperti Telnet, SSH Client menyediakan user dengan shell untuk remote ke mesin. Tetapi, SSH melakukan enkripsi yang sama antara klien dan server. Mudahnya, SSH sendiri atau Secure Shell adalah teknologi yang nantinya bisa kita pakai untuk melakukan remote server. Baik, sebelum menuju ke instalasi SSH-nya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 8 dengan nama kelompok Samsung yang beranggotakan 2 orang, yaitu rekan saya Kesya Megawati atau bisa dipanggil Kesya dengan NIM 36055401057 dan saya sendiri Oktaviano Kurniawan dengan NIM 362055401058. Hal apa saja yang diperlukan untuk konfigurasi dan instalasi SSH-nya, yaitu laptop kita sendiri, lalu aplikasi Oracle VM VirtualBox, lalu Debian yang pada video sebelumnya sudah diinstal, dan aplikasi remote putih. Oke, aplikasi putih bisa di-download melalui link, tetapi kami sudah memiliki linknya, yaitu ada di modul kami. Nah, ini dulu kami modulnya, dan baik, buka linknya. Nah, lalu klik yang you can download putih here. Nah, di sana terdapat beberapa aplikasinya, banyak pilihannya, tetapi kami menggunakan yang MSI Windows Installer 64 bit yang atas sendiri. Nah, ini berhubung kami sudah mendownload, kami langsung bisa membuka aplikasinya. Jika teman-teman belum mendownload, bisa di-download terlebih dahulu. Baik, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, kita setelah aplikasinya, kita buka. Nah, seperti ini ya, untuk aplikasi remote putih. Aplikasi ini yang nanti akan kami gunakan dalam instalasi SSH Secure Shell. Oke.
Selanjutnya kita tutup dulu ya aplikasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke Oracle VM VirtualBox. Oh, di atas aplikasinya. Oke. Kita buka. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi Oracle VM VirtualBox-nya sendiri. Di situ adalah Debian yang sudah kami install pada video sebelumnya. Oke. Untuk melakukan instalasinya, kita harus mengkonfigurasi jaringannya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama kita setting terlebih dahulu pada VirtualBox. Berikut adalah tampilan dari setting sendiri. Di saat terdapat general, sistem, display, storage, audio, network, serial port, USB, share folder, dan user interface. Untuk mengkonfigurasinya kita pilih menu network. Nah, di sana terdapat attach to dan name. Untuk membuat konfigurasi remote, attach to kita ubah menjadi host only adapter. Nah, di sana kami sudah mengubahnya menjadi host only adapter. Jika teman-teman belum mengubah attach to-nya, biasanya tulisannya NAT. P-nya itu, lalu di name-nya kami memakai VirtualBox host only Ethernet tagar 3. Kenapa ada tagar 3? Kami mempunyai 3 lebih pada Ethernet di Windows kami untuk VirtualBox-nya. Jika teman-teman memiliki 1, tidak ada tagar 3-nya begitu. Oke. Nah, seperti itu. Untuk pengaturan advance-nya sendiri, ya kita klik tombol seperti tombol play itu ya. Saya juga nggak tahu tombol apa itu. Nah, kita klik. Lalu di situ ada adapter type. Berikut adalah tampilan dari advance-nya. Ada adapter type-nya kita pakai Intel Pro /1000 MT desktop kurung 82540 EM. Lalu untuk Promise Smooth kita pakai yang kita setting menjadi allow all. Nah, jika teman-teman belum settingnya, biasanya Promise Smooth-nya itu tulisannya adalah Denny. Oke, kita ubah saja ke allow all. Lalu MAC address-nya seperti berikut: 08002759CE9DD. Lalu ini juga diperhatikan kabel connected ini yang saya tahu itu biasanya centangnya itu tidak ada. Jika tidak ada, kita centang saja, berhubung di situ sudah dicentang, lalu kita klik OK. Oke, setelah itu kita klik start. Baik, jika sudah diklik start pada Debian yang tadi kita running, maka akan tampil seperti berikut. Berikut adalah tampilan dari Debian-nya sendiri. Lalu kita masuk ke terminalnya untuk mengkonfigurasi IP address-nya, yaitu pertama kita klik activities dulu.
lalu, kita ketikkan terminal pada pada kolom search, terminal. Nah, di situ adalah icon dari terminalnya sendiri. Oke, kita buka aplikasinya. Nah, maksud saya tampilan dari terminalnya sendiri seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address-nya. Baik, untuk konfigurasi IP address-nya, rekan saya Kesha Megawati yang akan melakukan instalasinya serta menjelaskan beberapa dari konfigurasi. Oke. Nah, di sini saya yang akan menjelaskan konfigurasi IP address. Langkah awal sebelum menginstal SSH yaitu kita harus masuk ke super user terlebih dahulu. Caranya kita mengetikkan SU di sini kecil semua, kemudian kita tekan enter. Setelah itu akan muncul tulisan password. Di sini kita masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya di video yang pertama, yaitu di Debian-nya. Setelah kita selesai memasukkan password, kita tekan enter. Kemudian akan muncul tulisan root at samsung.2/home/samsung pagar. Kemudian kita ketikkan cd, kemudian kita tekan enter. Setelah itu kita masukkan perintah IP spasi A untuk mengecek IP address dan melihat nama network adapter, yaitu namanya ENP0S3. Ini kita enter. Di sini sudah muncul otomatis ENP0S3 beserta inetnya. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu kita akan mengganti IP yang sebelumnya menggunakan IP yang otomatis muncul di terminal, kita ubah menjadi IP statik atau IP manual. Langkah untuk merubah IP address ke manual ini, caranya yaitu dengan mengetikkan di sini nano spasi /etc /network /interface. Kemudian setelah selesai kita mengetikkan ini, kita tekan enter. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini sudah saya setting terlebih dahulu yang ini. Kalau tampilan awalnya cuma ini aja. Saya mau bertanya, mohon maaf sebelumnya, saya mau bertanya dulu, Mbak. Iya. Apa? Itu IP address yang 192.168.1.2 itu IP address dari laptop kita atau kita buat sendiri ya? Yang ini, Iya, iya, yang itu benar. kalau yang ini IP dari Windows. Cara melihatnya itu Oh, baik. pakai CMD. Kemudian kita tuliskan IP config tanpa spasi. Lalu kita tekan enter. Nah, ini 192.168.179.2.
Sama ya. Oke. Kalau bisa diminimize dulu nggak? Kalau gateway-nya itu Yang ini ya, dapat dari sini. sama dari situ juga ya, Mbak? Iya. Oh. 192.168.179.1 sama ya. Iya. Oh, oke. Baik, Mbak, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Iya. Setelah itu kita Ctrl X. Ctrl X itu gunanya untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya. Ketika sudah mengubah konfigurasi IP ke manual, selanjutnya yaitu kita akan merestart interface-nya. Caranya yaitu dengan mengetikkan perintah /etc/init .d/networking /restart. Perintah ini digunakan untuk merestart ulang sistem jaringannya. Setelah kita selesai mengetikkan perintah ini, kita klik enter. Setelah kita merestart jaringannya, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita akan melihat hasil konfigurasi dari IP address dengan caranya yaitu menggunakan perintah IP spasi A, kemudian kita menekan enter, maka akan terdapat hasil konfigurasinya, yaitu inet 192.168.179.1/24. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instalasi dan konfigurasi SSH atau Secure Shell. Di sini saya menggunakan yang ada di modul, yaitu menggunakan paket yang terdapat pada ISO DVD binary Debian 10. Langkah instalasinya yaitu kita akan mengupdate package dari DVD. Caranya dengan memasukkan perintah apt -get spasi update, kemudian kita menekan enter. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita install package SSH-nya dengan mengetikkan perintah di sini yaitu apt -get spasi install, spasi SSH. Kemudian kita tekan enter. Setelah itu kita akan mengubah DVD-nya menjadi DVD yang pertama. Caranya yaitu kita cari icon DVD. Icon DVD ini terdapat di pojok kanan bawah. Yang ini ya. Kita klik kanan. Yang ini kita klik. DVD 1 ISO. Kemudian setelah itu proses instalasi SSH telah berjalan. Kemudian kita akan mengecek apakah SSH sudah berhasil diinstal atau belum. Kita mengetikkan perintah
dpkg spasi strip L spasi SSH. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini akan tampil versi paket SSH-nya. Kemudian untuk mengkonfigurasi SSH-nya, sebelumnya ini kita tekan Ctrl C. Lalu kita tekan enter. Kemudian kita ketikkan perintah nano spasi /etc, kemudian /ssh /sshd underscore config. Kemudian setelah selesai kita tekan enter, akan muncul seperti ini. Pada tampilan yang awalnya, ini sudah saya edit. Tampilan yang awalnya di sini ada hashtag, ada pagar, kita delete. Kemudian kita ke bawahkan lagi. Akan ada tampilan yang seperti ini. Kita rubah menjadi permit root login yes. Jika sudah selesai merubah dan menghapusnya, maka kita simpan konfigurasinya, yaitu caranya dengan menekan tombol Ctrl X. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita merestart paket SSH Debian 10 menggunakan perintah /etc /init .d /ssh spasi restart. Kemudian kita tekan enter. Nah, jika berhasil akan muncul tulisan OK. Kemudian setelah muncul OK, kita akan membuka aplikasi putih yang sudah kita download sebelumnya yang berada pada Windows, yaitu kita search, kita tuliskan putih. Nah, ini ada. Kemudian kita buka. Ini adalah tampilan dari aplikasi putih configuration. Kemudian di hostname-nya kita ketikkan yaitu 192.168.179.1. Kemudian portnya kita menggunakan 22 sama seperti yang di Debian tadi. Kemudian connection type-nya ini ada beberapa pilihan, yaitu ada SSH, yang kedua ada serial, dan yang ketiga ada author. Di sini kita menggunakan yang SSH. Kemudian di close window on exit, yang pertama ada pilihan always, yang kedua never, yang ketiga only on clean exit. Di sini kita menggunakan yang only on clean exit. Kemudian setelah kita selesai, kita menekan tombol open. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada tulisannya login as. Kita ketikkan di sini yaitu namanya punya kita, yaitu Samsung. Kemudian kita enter. Nah, ini akan muncul Samsung @192.168.179.1 petik S spasi password. Di sini kita mengetikkan password yang sudah kita buat sebelumnya.
Kemudian kita tekan enter. Nah, akan muncul Linux Samsung dan sebagainya. Kemudian di sini kita kembali mengetikkan SU. Setelah itu kita tekan enter. Kemudian akan muncul password lagi. Kita masukkan passwordnya. Setelah kita selesai memasukkan password, kemudian kita menekan enter lagi. Nah, ini akan muncul root @samsung.2/home/samsung pagar. Di sini kita ketikkan seperti yang di terminal tadi, yaitu setelah SU kita ketikkan CD, kemudian kita tekan enter. Nah, akan muncul root @samsung.2 pagar. Kita ketikkan ls, kemudian kita tekan enter. Nah, ini sudah berhasil, maka Debian yang sebelumnya berada di dalam VirtualBox, saat ini kita bisa mengaksesnya melalui Windows yang dibantu dengan aplikasi putih yang sudah kita download. Dengan aplikasi putih ini kita menggunakan fitur SSH atau Secure Shell. Dan sekarang kita bisa menggunakan berbagai macam sintak yang diketikkan pada terminal Debian, ataupun juga bisa diketikkan di dalam putih ini. Sekian. Baik, seperti itu. Jadi untuk konfigurasi IP address-nya mungkin bisa ditampilkan lagi. Nah, jadi seperti ini adalah ambil jika instalasi remote putih sudah berhasil dilakukan. Baik, mungkin video dari kami cukup sampai di sini. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Baik, kami kelompok 8 dengan nama Samsung yang beranggotakan Oktaviano Kurniawan dan Kesya Megawati mohon izin undur diri dan terima kasih.